Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Bulan Firdaus. Saya berasal dari program studi Teknik Elektro angkatan 2022 dengan NIM 225055697 PK55 Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah yang telah saya buat dengan judul Sistem dan Mekanisme Pembangkit Listrik Tenaga Ombak, atau bisa kita singkat PLTU. Oke, sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas wilayah perairan seluas 75% dari luas total wilayahnya? Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebetulnya memiliki potensi sumber daya energi yang lebih besar di laut dibandingkan di daratan. Tapi, apakah teman-teman sadar bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini masih banyak bergantung kepada energi yang tak terbarukan, yang pada umumnya energi tak terbarukan ini berasal dari sumber energi yang ada di daratan. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Nah, jika masyarakat Indonesia terus bergantung kepada sumber energi tak terbarukan ini, tentunya masyarakat Indonesia akan mengalami krisis energi. Nah, diharapkan masyarakat Indonesia ini perlu beralih dari energi tak terbarukan ke energi yang terbarukan. Kenapa harus energi terbarukan? Karena energi terbarukan ini pastinya akan terus ada dan tidak akan habis di bumi. Dan tentunya energi terbarukan ini uh, 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 energi terbarukan ini tentunya tidak menghasilkan polusi dan ramah lingkungan. Teman-teman tahu nggak sih contoh energi terbarukan itu apa aja? Nah, contohnya yang pertama itu ada cahaya matahari, terus ada angin, kemudian ada air, kemudian panas bumi juga termasuk energi terbarukan. Nah, pada dasarnya energi terbarukan ini menghasilkan energi potensial dan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini tentunya kedua energi ini tentunya bisa kita ubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Nah, tujuan penelitian ini diharapkan kita bisa mengetahui sistem dan cara kerja PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak, dan secara tersirat kita pembaca bisa mengetahui bahwa energi terbarukan ini sangat penting, bisa kita manfaatkan daripada energi tak terbarukan yang akan mengalami krisis energi. Oke, pertanyaan penelitian, kenapa sih energi terbarukan ini diperlukan? Kemudian, gimana sih cara kerja pembangkit listrik tenaga ombak? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan dijawab dari slide-slide berikutnya. Nah, saat ini kita akan bahas tentang PLTU. Jadi, pembangkit listrik tenaga ombak ini memanfaatkan gerakan ombak, tinggi rendahnya gerakan ombak untuk bisa kita jadikan energi listrik. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang distribusi listrik, kemudian kita akan mempelajari komponen-komponen yang digunakan PLTO, kemudian kita akan mempelajari sistem dan mekanisme yang ada di PLTO, kemudian prinsip fisika yang digunakan dalam PLTO. Nah, kok bisa ya listrik itu ada di rumah kita? Gimana sih perjalanan listrik sampai bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari? Nah, jadi pada awalnya listrik ini terdapat pada sistem pembangkit. Nah, sistem pembangkit ini memanfaatkan energi terbarukan maupun energi yang tak terbarukan. Nah, kedua energi tersebut pastinya menghasilkan energi potensial dan energi kinetik. Nah, kedua energi tersebut kita di sistem pembangkit ini
dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Nah, kemudian energi listrik tersebut kita disalurkan menuju sistem transmisi. Nah, pada sistem transmisi ini energi listrik dinaikkan tegangannya. Kenapa dinaikkan? Karena listrik ini jika dinaikkan tegangannya akan mampu menempuh jarak yang lebih jauh lagi, dari puluhan kilo menjadi beratus-ratus kilo. Nah, kemudian listrik dihubungkan di sistem distribusi. Nah, di sistem distribusi ini tegangan listrik tadi kita turunkan tegangannya, sehingga pada sistem distribusi ini listrik bisa disalurkan menuju konsumen, baik rumah, perusahaan, maupun dan lain-lain. Sehingga listrik ini bisa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, komponen listrik itu apa aja? Yang pertama itu ada tabung besi berisi udara, kemudian pompa hidrolik, dan turbin yang dihubungkan ke generator. Nah, di skema kita mempelajari tentang skema pembangkit listrik tenaga ombak. Yang pertama itu tabung besi berisi udara ini bergerak naik turun dikarenakan digerakkan oleh gerakan ombak yang naik turun pula. Nah, tabung besi berisi udara ini akan memompa pompa hidrolik. Nah, di pompa hidrolik ini menerapkan prinsip tekanan. Nah, jadi fluida yang ada di air laut akan masuk di pompa hidrolik, kemudian ditekan dan dihubungkan ke turbin listrik. Nah, fluida yang telah ditekan oleh pompa hidrolik akan masuk dalam turbin. Nah, di turbin ini fluida akan menggerakkan turbin, dan di turbin ini menghasilkan kecepatan yang konstan dan menghasilkan energi kinetik. Nah, energi kinetik ini akan dimanfaatkan oleh generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, prinsip fisika yang digunakan yang pertama itu ada debit fluida. Nah, di debit ini cara mudahnya adalah volume air per satuan waktu. Jadi kita bisa menghitung aliran fluida yang masuk di pompa hidrolik ini sebelum ditekan. Nah, itu kita hitung berapa sih fluida yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi menggerakkan turbin. Nah, kemudian ada persamaan Boyle. Persamaan Boyle ini digunakan untuk menghitung tekanan fluida yang ada di pompa hidrolik. Kemudian ada persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini digunakan ketika di pipa yang menghubungkan pompa hidrolik menuju turbin. Nah, di sini kita bisa mengetahui kecepatan fluida yang masuk dari pompa hidrolik dan keluar menuju turbin. Kemudian ada hukum Pascal. Hukum Pascal ini digunakan di pompa hidrolik juga. Seperti ini rumusnya. Nah, ini hukum Pascal ini secara ringkas menggambarkan tentang hukum kerja pompa hidrolik. Kemudian ada turbin. Turbin ini menghasilkan energi kinetik. Dan ini ada konsep sederhana dari turbin. Nah, apa yang telah kita pelajari dari presentasi tersebut? Yang pertama, kita mempelajari pentingnya energi terbarukan. Kemudian kita mempelajari tentang alur perjalanan listrik dari awal sampai akhir. Kemudian kita juga memahami tentang definisi PLTO. Kemudian kita mengetahui tentang komponen-komponen yang ada di PLTO. Kemudian kita mengetahui sistem dan cara kerja PLTO. Dan yang terakhir kita mengetahui prinsip fisika yang digunakan di PLTO. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.